Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair anak-anak ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Bu Puji pada video pembelajaran tema 3 benda di sekitarku dan subtema 3 perubahan wujud benda. Disiapkan buku tulis, buku paket dan pensilnya ya. Mudah-mudahan anak-anak ibu semua masih semangat menyimak video pembelajaran dari ibu. Doa mau belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahman, amin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Tepuk dan salam PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Materi dan tujuan pembelajaran tema 3 benda di sekitarku, subtema 3 perubahan wujud benda. Materi pembelajaran 1. Peran siswa di sekolah. 2. Perubahan wujud benda. 3. Pengukuran dengan satuan baku dan tak baku. 4. Unsur-unsur warna dalam karya dekoratif. 5. Gerak dasar manipulatif dalam olahraga permainan sederhana. Adapun tujuan pembelajarannya adalah 1. Siswa dapat mengetahui dan melaksanakan peran di sekolah. 2. Siswa dapat mengetahui perubahan wujud benda di lingkungan sekitar. 3. Siswa dapat mengukur benda dengan satuan baku dan tak baku. 4. Siswa dapat mengetahui unsur-unsur warna dalam karya dekoratif. 5. Siswa dapat mempraktekkan gerak manipulatif dalam permainan sepak bola. Peran anggota warga sekolah. Setiap warga sekolah memiliki peran yang berbeda-beda. Semua harus saling bekerja sama, menghargai, dan menghormati agar kegiatan belajar mengajar di sekolah berjalan dengan lancar. Kita berkewajiban melaksanakan peran kita dengan sebaik-baiknya. Kita harus melaksanakan peran dengan penuh tanggung jawab. Tanpa adanya sikap saling menghargai dan bekerja sama, maka akan timbul kekacauan. Nah, untuk contoh peran warga yang ada di sekolah, di bawah ini ada ya beberapa contoh. Ada contoh dari kepala sekolah, guru, murid, security, dan petugas kebersihan. Silahkan anak-anak ibu baca sendiri ya. Nah, berikut adalah contoh akibat jika kita tidak melaksanakan
peran kita dengan sebaik-baiknya. Silakan. Tiga sifatnya benda pada cair dan gas, daripada ke cair itulah mencair, dari cair ke padat itulah membeku. Ubah, ubah, ubah selanjutnya, dari cair ke gas itulah menguap, dari gas ke cair itulah mengembun, itulah wujud benda. Masih ada lagi, ayo ubah, ubah selanjutnya. Dari gas ke padat itulah mengkristal, dari padat ke gas itulah menyublim, itulah wujud benda. Wujud benda ada 6, ayo, ayo kita pelajari. Tema 3, benda di sekitarku. Subtema 3, perubahan wujud benda. Coba anak-anak ibu semua perhatikan gambar di bawah ini. Perubahan wujud benda. Wujud benda terdiri dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda dapat mengalami perubahan wujud jika suatu benda menyerap kalor atau melepaskan kalor. Kalor itu apa? Kalor itu panas. Nah, sesuai dengan gambar yang ibu tampilkan tadi, perubahan wujud benda itu ada 6. Pada video kali ini kita akan bahas satu persatu. Disimak baik-baik ya. Oke. Perubahan wujud yang pertama adalah membeku. Membeku merupakan perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Nah, contoh peristiwa membeku pasti anak-anak ibu semua sudah tahu ya. Ya, air yang dimasukkan ke dalam freezer akan berubah menjadi es, menjadi padat. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah pembuatan agar-agar. Pasti anak-anak ibu semua sudah sering membantu ibunya untuk membuat es batu dan agar-agar. Perubahan wujud yang kedua adalah mencair. Mencair merupakan perubahan wujud dari benda padat menjadi cair. Contohnya adalah es batu yang dibiarkan di ruangan terbuka. Kemudian mentega yang dipanaskan. Dan yang ketiga adalah lilin yang kita nyalakan. Nah, lilin yang kita nyalakan yang tadinya berbentuk padat, lama-kelamaan akan mencair, berubah menjadi cairan berwarna putih ya. Perubahan wujud yang ketiga adalah menguap. Menguap merupakan perubahan wujud dari benda cair menjadi gas. Contohnya air yang dipanaskan hingga mendidih. Nah, pasti akan menghasilkan uap air. Kemudian menjemur pakaian yang basah. Pakaian yang basah kita jemur, lama-kelamaan pakaian itu akan kering. Nah, kemana airnya? Airnya menguap karena terkena panas matahari. Jadi pakaian basah yang kita jemur akan kering. Perubahan wujud yang keempat adalah mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud dari benda gas menjadi cair. Contoh peristiwa mengembun adalah munculnya embun di pagi hari atau tetes-tetes air ya. Nah, biasanya bisa kita lihat di rumput-rumputan, kemudian di bunga, di tanaman yang ada di depan rumah ya, boleh dilihat. Nah, kemudian yang kedua contohnya adalah adanya titik-titik air di bagian luar gelas yang berisi es.
biasanya pas anak-anak ibu minum teh obeng atau minuman yang sejenisnya, itu di sana ada tetesan air yang ada di luar gelas. Itu adalah contoh dari peristiwa perubahan wujud mengembun. Kemudian perubahan wujud yang kelima adalah menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Contoh peristiwa menyublim ini adalah kapur barus yang diletakkan di lemari. Nah, kapur barus itu biasanya bentuknya padat ya, padat. Padahal nggak kita apa-apain, tapi lama-kelamaan akan hilang atau mengecil. Nah, itu adalah contoh dari menyublim. Proses perubahan wujud yang terakhir adalah menghablur. Menghablur merupakan perubahan wujud dari gas menjadi padat. Contoh peristiwa menghablur yang pertama adalah pembuatan es kering. Es kering ini adalah es yang dibuat dari gas karbon dioksida. Kemudian contoh yang kedua adalah proses terbentuknya salju. Nah, yang ketiga adalah terbentuknya bunga es pada freezer. Nah, silahkan dicek di rumah masing-masing siapa yang freezernya atau lemari esnya ada bunga esnya. Nah, demikian tadi adalah penjelasan tentang proses perubahan wujud benda. Mudah-mudahan anak-anak ibu semua bisa memahami penjelasan dari ibu. Nah, kita lanjut di materi selanjutnya. Alat ukur tak baku. Satuan alat ukur tidak baku menghasilkan pengukuran yang berbeda-beda pada orang yang berbeda, sehingga dapat menyebabkan konflik akibat hasil pengukuran benda ini. Contoh alat ukur satuan tak baku. Yang pertama adalah jengkal tangan, yang kedua stepa, yang ketiga langkah kaki, yang keempat dengan menggunakan tali, dan masih banyak lagi alat ukur yang bisa kita gunakan untuk mengukur satuan tak baku ini. Menggunakan gelas, pensil, sendok, nah itu pun bisa ya. Yang kedua adalah alat ukur satuan baku. Alat ukur satuan baku dapat menghasilkan pengukuran yang sama meskipun dilakukan oleh orang yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Macam-macam alat ukur satuan baku. Yang pertama adalah alat ukur panjang. Contohnya penggaris, meteran pita, meteran tukang, dan lain-lain. Yang kedua, alat ukur berat. Contohnya timbangan kue, timbangan berat badan, neraca, dan lain-lain. Yang ketiga, alat ukur waktu. Contohnya jam, stopwatch, kalender, dan lain-lainnya. Pada pembelajaran subtema 2 minggu yang lalu, anak-anak ibu sudah belajar tentang pengukuran panjang. Nah, pada kesempatan kali ini subtema 3 kita akan belajar tentang pengukuran berat. Nah, alat ukur yang biasa digunakan dalam pengukuran berat ini adalah timbangan. Bentuk dan kegunaan timbangan. Yang pertama adalah timbangan badan. Timbangan badan ini digunakan untuk mengukur berat badan. Bisa digunakan untuk anak-anak dan juga orang dewasa. Yang kedua adalah timbangan beras atau timbangan duduk.
Timbangan beras atau timbangan duduk ini digunakan untuk menimbang berat beras atau barang yang ada di dalam karung atau peti. Timbangan kue. Timbangan kue merupakan alat dapur yang digunakan untuk menakar bahan makanan dan kue. Bisa juga untuk menakar atau menimbang buah-buahan. Timbangan gantung atau timbangan bayi. Timbangan gantung atau timbangan bayi digunakan untuk menimbang berat badan bayi. Nah, timbangan ini biasanya sering kita jumpai di posyandu, namun juga bisa dijumpai di pasar. Selanjutnya ada timbangan warung. Timbangan warung ini dilengkapi dengan anak batu yang terdiri atas berbagai ukuran, yaitu 50 gram atau setengah ons, 100 gram atau 1 ons, 200 gram atau 2 ons, 500 gram atau setengah kilo, dan 1000 gram 1 kilo. Timbangan warung ini memiliki kapasitas muatan mencapai 10 kilo. Ini biasanya digunakan oleh orang-orang zaman dulu. Kalau saat ini sudah sangat jarang dijumpai ya. Kemudian alat ukur berat yang terakhir adalah neraca. Neraca ini banyak terlihat di toko-toko emas. Nah, neraca ini digunakan untuk mengukur berat emas. Satuan massa yang sering digunakan di Indonesia yaitu ton, kuintal, kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Satuan berat tersebut dapat menggunakan tangga konversi satuan berikut. Nah, silakan dilihat tangga satuannya. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1 hektogram atau 1 ons sama dengan 100 gram. 1 dekagram sama dengan 10 gram, dan seterusnya. Nah, setiap turun 1 tingkat dikalikan dengan 10. Begitu juga setiap naik 1 tingkat dibagi dengan 10. Perhatikan contoh berikut. 5 kg sama dengan gram. 5 kg kita jadikan dengan satuan gram. Nah, kita perhatikan tangganya. Tangganya kilogram berada di mana? Iya, yang paling atas. Kemudian gramnya ada di tangga nomor 4. Berarti dari kilogram ke gram turun berapa tangga? 3. Kalau turun 3 tangga berarti dikalikan dengan angka 1000. Atau lebih mudahnya, karena turun 3 tangga maka kita tambahkan 03. Jadi 5 kilogram dijadikan gram sama dengan 5 tambahkan nolnya 3, 5.000 gram. Supaya anak-anak ibu lebih mudah memahami materi ini, silahkan anak-anak ibu baca kembali dan kerjakan latihannya di halaman 106 sampai 107. Langsung dikerjakan di buku paket saja ya. Unsur-unsur warna dalam karya seni dekoratif. Anak-anak ibu silahkan dibuka buku paketnya halaman 94 dan 108. Hasil karya seni lukisan terbentuk dari perpaduan warna
garis, dan bentuk bangun tertentu. Perpaduan warna-warna krayon dapat menghasilkan karya seni yang indah. Pembagian jenis-jenis warna. Secara umum, warna dibagi menjadi 3 warna utama. Anak-anak ibu bisa baca di halaman 94. Pembagian warna yang pertama adalah warna primer, yang kedua warna sekunder, dan yang ketiga adalah warna tersier. Warna primer. Warna primer disebut juga sebagai warna dasar atau warna pokok. Disebut demikian karena dari jenis warna primer dapat melahirkan warna-warna baru yang akan masuk ke dalam kategori warna sekunder dan tersier. Nah, contoh warna primer ada merah, biru, dan kuning. Warna sekunder. Warna sekunder disebut juga sebagai warna turunan karena menghasilkan ragam warna baru yang berasal dari percampuran 2 warna primer. Misalnya, campuran warna merah dan biru akan menjadi warna ungu. Kemudian campuran warna merah dan kuning akan menjadi warna jingga. Dan campuran warna biru dan kuning akan menghasilkan warna hijau. Dan yang terakhir adalah warna tersier. Warna tersier merupakan warna yang dihasilkan dari pencampuran 2 jenis warna yang sudah disebutkan tadi ya, yaitu warna primer dan sekunder. Oleh sebab itu, warna tersier lebih bervariasi karena kombinasi 2 warna tersebut. Misalnya, warna pencampuran antara hijau dan biru akan menjadi warna hijau kebiru-biruan. Nah, anak-anak ibu di rumah boleh bereksperimen atau melakukan percobaan mencampurkan berbagai macam warna di rumah ya. Nah, untuk tugasnya anak-anak ibu bisa mengerjakan ayo berkreasi. Buat sebagus mungkin, nanti hasilnya dikirim ke wali kelas masing-masing. Tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang gerak manipulatif dalam permainan sepak bola. Apa itu gerak manipulatif? Gerak manipulatif adalah gerakan yang melibatkan motorik kasar, tangan, kaki, tungkai, yang dilakukan dengan menggunakan suatu alat atau objek. Contoh gerak manipulatif diantaranya adalah menangkap, melempar, menendang, menggiring, memukul, memantulkan, dan lain-lainnya. Pada pembelajaran minggu lalu, anak-anak ibu sudah belajar tentang permainan bola basket. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teknik dasar bermain bola. Nah, anak-anak ibu bisa membuka dan membaca di buku paketnya halaman 96 dan 109. Ingat ya, sebelum kita melakukan olahraga atau senam, kita sebaiknya melakukan pemanasan terlebih dahulu. Oke. Ada 5 teknik dasar dalam permainan sepak bola. Yang pertama adalah teknik menendang bola ke dinding. Teknik utama dalam permainan sepak bola adalah teknik menendang bola. Menendang bola harus tepat pada sasaran yang dituju, baik kepada teman satu tim atau gawang lawan. Yang kedua adalah menggiring bola. Nah, dalam latihan mengiring bola sebaiknya dilakukan bersama dengan teman. Lakukan secara perlahan sampai mahir.
Nomor 3, mengoper dan menahan bola. Lakukan latihan ini bersama dengan teman. Tendang bola tepat ke arah temanmu, kemudian mintalah temanmu untuk menahan bola dengan kakinya. Lakukan berulang-ulang. Yang keempat, menggiring bola secara cepat dan lambat. Untuk lebih jelasnya, anak-anak ibu bisa membaca langsung di halaman 109. Menggiring bola secara lambat dapat dilakukan dengan berjalan, sedangkan menggiring bola secara cepat dapat dilakukan dengan berlari. Lakukan dengan teratur, misalnya 5 menit menggiring bola secara lambat, kemudian 5 menit menggiring bola secara cepat. Teknik dasar bermain bola yang terakhir adalah mengoper bola sambil berlari. Keterampilan ini menjadi teknik dasar dalam bermain sepak bola. Lakukan bersama temanmu, berlarilah sambil saling mengoper bola secara bergantian. Alhamdulillah, demikian penjelasan materi subtema 3, perubahan wujud benda. Semoga anak-anak ibu semua mudah memahami apa yang ibu sampaikan. Tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Wassalamualaikum.